Baiklah, mari kita mulai. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu supaya kegiatan kita lancar. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, saya mau tanya dulu sebelum kita mulai. Apakah selama ini materi yang saya bawakan kepada teman-teman itu sudah inline atau urutannya sudah sesuai dengan apa yang teman-teman pelajari di tutorial online, terutama teman-teman yang mengambil tutorial online. Nah, apakah Putra dan Ajeng mengambil tutorial online saat ini? Ya, Kak. Ya, apakah urutan diskusi, maaf saya ulangi, apakah urutan modul itu sesuai dengan urutan yang ada di diskusi? Sudah, Kak. Maaf? Sudah. Sudah sesuai ya? Masih berurutan ya? Oke. Saya juga berpikirnya seperti itu. Kalau misalkan nanti terjadi edisi kedua, untuk beberapa mata kuliah, atau misalkan tiba-tiba juga diskusi 5 atau diskusi 6 tiba-tiba menyinggung modul 8 misalnya, tolong nanti diinfokan ya di grup, supaya saya lebih memprioritaskan untuk membahas materi yang sesuai dengan tutorial yang teman-teman ambil. Paham maksud saya? Paham, Kak. Oke, thank you Putra. Baiklah, supaya nggak lama-lama, kita mulai saja. Oke, jadi di modul 6 kita membahas tentang grafik. Kali ini saya akan memakai slide-nya dari tutorial sebelumnya, atau mungkin teman-teman minggu depan masuk ke diskusi 5 akan sudah mendapatkan slide ini. Tapi ya kalau di modul itu kan memang kompleks sekali ya informasi yang diberikan. Saya hanya akan membagikan secara sederhana saja. Karena fokus kita memang kali ini adalah untuk membuat grafik. Jadi dalam grafik di R itu ada banyak bentuk dan macam-macamnya. Contohnya saja plot, lalu ada sunflower plot, lalu ada pie. Nah, pie ini teman-teman sudah umum ya, pie, apalagi kalau pernah buat grafik di Excel. Lalu box plot, lalu strip chart, plot, dan interaction plot. Kalau tidak salah, biasanya yang akan keluar itu adalah bentukan pie pasti, lalu bentukan box plot juga. Oh, bukan box plot, maksudnya fungsi plot, di mana nanti fungsi plot dan fungsi sunflower plot ini juga nanti akan diminta dibuat ada garis-garisnya juga. Ya, tidak semua fungsi plot ini akan diminta untuk dibuat, tapi seandainya nanti dibuat, mudah-mudahan teman-teman tahu bagaimana cara memakai. Jadi terdapat dua jenis fungsi grafik. Fungsi pengoplotan tingkat tinggi yaitu fungsi yang menghasilkan grafik baru. Lalu plotting tingkat rendah di mana fungsi hanya menambahkan elemen pada grafik yang telah ada. Grafik dihasilkan dengan parameter-parameter yang ada dan nilainya telah ditentukan sebelumnya atau default. Jadi kita akan menentukan itu nilai dalam grafik itu berapa. Ya.
Nilai parameter tersebut dapat diubah dengan menggunakan fungsi par. Nanti kita lihat ya kalau untuk penggunaannya kayaknya. Lalu ada juga suatu alat grafik adalah satu file yang akan dibuka sesuai dengan fungsi atau format yang digunakan. Misalnya PostScript, ada PDF, ada PNG. Kemudian ada perintah question device, dapat digunakan untuk melihat alat grafik apa saja yang tersedia. Nah, kalau misalkan kalian ketikkan question device di program R, nanti dia langsung terhubung ke browser kalian, mungkin ke Google Chrome atau Mozilla. Lalu nanti dia akan membuka list seperti ini. Ya, list of graphical device. Ini seperti kita kalau misalkan ngecek sesuatu pertanyaan pasti nanti dari sini. Oke. Kita fokus lagi ke slide. Lalu sedangkan perintah def list dipakai untuk melihat alat grafik yang sedang digunakan. Ya. Jadi nanti grafik yang kita buat itu tuh bentuknya jadinya gimana nanti pakai itu. Kita langsung saja ke materi selanjutnya. Untuk meringkas tampilan beberapa grafik dapat ditampilkan dalam satu gambar grafik. Fungsi yang dapat dipakai untuk membagi grafik yaitu split screen, layout, dan coplot. Untuk split screen, ya kita coba ya. Split screen, maaf, split.screen. Lalu misalkan kita mau split screen jadi berapa? Misalkan seperti ini. Saya perbesar ini supaya lebih jelas. Saya enter. Lalu ketika teman-teman mengecilkan bagian ini nanti jadi muncul ada 2. Ya. Misalnya saja mungkin kalau 2-2 bagaimana bentukannya. Wow, ternyata tidak terbaca. Coba kita lihat penjelasannya lagi. Perintah tersebut akan membagi alat grafik yang terakhir menjadi 2 bagian. Masing-masing bagian disebut screen 1 dan screen 2. Perintah screen digunakan untuk menghapus, erase screen menghapus salah satu screen di mana N merupakan nomor screen yang dihapus. Ya, mungkin saya bentukannya seharusnya bukan seperti ini. Coba saya buat lagi. Kalau misalkan kita buat 3, apa yang terjadi? Oh, ada 3, 4, 5, 6, 7. Wow. Oke. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ada screen yang lebih dari 1 di sini. Tapi ini tidak terbaca ya teman-teman ya. Saya juga agak sedikit bingung juga. Coba kita baca lagi. Kita coba erase screen dulu. Erase.screen. Hapus screen kedua. Mungkin screen yang dimaksud mungkin dalam ini kali ya. Tapi karena mungkin kita nggak plotin, jadinya dia nggak terbaca. Mungkin kita coba baca lagi deh lebih lanjut. Selanjutnya, fungsi layout. Sebenarnya agak membingungkan juga sih fungsi split screen. Bagaimana? Karena kalau saya sih pribadi tidak menggunakan ini sebenarnya. Lanjut kita layout dulu deh. Layout membagi jendela grafik yang aktif menjadi beberapa bagian, dan grafik yang dihasilkan akan ditampilkan secara berurutan. Argumen atau parameter fungsi ini adalah matriks dengan bilangan bulat yang menunjukkan sub-window yang akan dibuat. Jadi perintahnya itu ada 2. Bisa langsung kamu membaginya, layout.show, kamu mau bagi berapa jadinya. Saya mau membagi menjadi 4 bagian. Jadi bentuknya seperti ini. Kita lihat contohnya.
Kalau misalkan kalian pakai layout show, betul ya? Layout.show, ya betul. Kalau mau baginya misalkan jadi 2, apa yang terjadi? Oh. Sebentar. Ada yang aneh. Oke. Bentar ya, nanti bertanya ya. Kita coba layout. Show. Kalau misalkan 4 hasilnya bagaimana? Oh, ternyata dia hanya menghasilkan angka 4. Kalau kita ketik 2, dia menghasilkan seperti ini layout show-nya. Jadi dia hanya membaca satu bagian. Angka di mana itu hanya angka saja. Kalau misalkan kita masukkan matriks, jadi tadi perintahnya adalah, jadi perintahnya adalah layout matriks. Seperti biasa, komponen matriks adalah datanya apa, lalu jumlah baris dan jumlah kolom. Kurang tutup. Kita coba lagi, kalau misalkan kita masukkan layout show 4, bentuknya menjadi seperti ini. Nah, ternyata, kenapa kok dari awalnya layout show-nya 4 hanya muncul 1 kotak, tapi sekarang muncul 4 kotak, karena kita sudah mendefinisikan suatu matriks. Ya, matriks di mana urut bentukan matriksnya seperti ini. 1 sampai 4, 2, 2. Bentuknya seperti ini. Jadi ketika kita masukkan ke dalam grafik, dia akan bentuknya seperti ini. Ya. Oke, saya coba respon dulu. Bisa ganjil nggak sih, Kak? Misal jadi 5 gitu. Ini pertanyaan yang tadi ya, yang split screen ya. Sebenarnya sih nggak masalah ya. Misalnya kalau kalian mau jadiin 5, bisa juga. Nanti kita coba praktekkan. Kita coba fokus untuk paham dulu ini ya. Jadi tadi misalkan layout show-nya 4, dia akan muncul seperti ini. Bagaimana kalau kita tadi mengganti 4 menjadi 2? Apa yang terjadi? Nah, ternyata yang ditampilkan itu hanya 2 pertama saja. Sedangkan 3 dan 4 itu tidak terbaca. Kalau misalkan 3, berarti dia akan menampilkan 1 sampai 3. Si 4 tidak muncul. Ternyata fungsinya seperti itu, teman-teman. Dia hanya memunculkan list data apa saja yang muncul. Nah, bagaimana dengan yang ganjil? Ya, ganjil kan berarti kita tahu kan, misalkan kalau kita punya matriks 3 kali 3. Sorry. Jadi, misalkan kalian mau buat sesuatu 9, nanti bentuknya seperti ini. Kalau misalkan kalian ngambil datanya cuma sampai 7 saja, jadi 8 dan 9 terhapus. Kalau misalkan cuma 2 saja, hanya 1 dan 2 muncul. Sampai di sini bisa dimengerti? Bisa. Bisa, iya. Baiklah. Jadi kita coba lagi dia di slide 5, slide 6. Lalu kita punya perintah layout matriks 1, 4,
2. Nah, hati-hati ya. Ini dia salah ketik, ini seharusnya koma. Menampilkan 6 bagian dengan 2 baris dan 3 kolom. Kita coba. Tapi memungkinkan nggak? Saya mau tanya dulu kepada teman-teman. Memungkinkankah seperti ini? Membuat 6 bagian dengan 2 baris dan 3 kolom? Saya mau tanya teman-teman. Perintah layout matriks 1 sampai 4, 2, 3 menampilkan 6 bagian dengan 2 baris dan 3 kolom. Apakah bisa? Oke, ada yang bilang bisa. Bagaimana yang lain? Bagaimana dengan Putra? Apa bisa? Mungkin Putra lagi sholat ya. Kita langsung saja. 1 sampai 4. Berapa datanya di sana? Di sana ada 4. Sedangkan ordo yang mau kita buat adalah 2 kali 3, which is datanya harus 6. Otomatis dia tidak mungkin bisa dibuat. Ya. Kalau ingin dibuat, kita harus pastikan bahwa jumlah data yang kita masukkan itu harus sama dengan bentuk ordonya. Jadi otomatis misalnya kita harus rubah 1 sampai 6. Ya. Hati-hati dalam hal tersebut, apalagi matriks. Jadi misalkan kita mau buat layout seperti itu, ya tadi contohnya kan tinggal buat saja kan ya. Layoutnya, matriksnya 1 sampai 6, 2 kali 3. Ya. Jadi kita keluarkan layoutnya sampai 6, nanti bentuknya seperti ini. Ya. Kalau misalkan kalian ingin merubah bentukannya, misalkan saya mau 3 baris dan 2 kolom. Kita coba, bentukannya akan seperti ini. Seperti itu. Nah, ada hal yang menarik nih. Kalau misalkan deretan angkanya kita melakukan pengulangan sebuah angka, misalkan contohnya seperti ini, kita mendefinisikan suatu matriks dengan bentukan seperti ini. Ada deretan angka 1, 1, 1, nah 2.4 ini berarti 2, 3, 4. Berarti ada 6 data di sana, di mana kita mau membuat itu menjadi ordo 3 kali 2. Kita coba. Jadi, kita definisikan suatu matriks, matriks P, Jadi, jangan lupa pakai C ya. C itu adalah fungsi kita untuk membuat sebuah deretan angka yang kita sebut sebagai vektor. Ya. Lalu tadi dia deretannya 1, 1, 1. Atau selain kata 1, 1, 1, kita juga bisa pakai repetisi datanya berapa, diulang berapa kali. Kayak gini juga bisa. Lalu tadi ada 2 sampai 4. Dari sini kita dapatkan ada 6 data nih. Lalu ada bentuk ordonya 3 kali 2. Apa yang terjadi ya? Kalau misalkan kita masukkan P saja, bentuknya akan jadi seperti ini. Betul? Satunya jadi terulang 3 kali. Tapi bagaimana kalau kita masukkan ke layout, Kak? Nah, kita coba. Kalian kan tidak perlu lagi menulis matriksnya dalam layout. Kalian cukup masukkan aja P. Lalu, untuk menampilkan itu, tidak perlu harus menghitung. Kalian juga bisa masukkan layout show-nya seperti ini. Jadi bentuknya akan seperti ini. Oke. Oh, maaf. Harusnya ternyata saya harus layout show itu harus menampilkan mau berapa data yang kita masukkan. Oke, kita masukkan coba 6 misalnya. Kalau 6 tidak terdata.
Berarti data keberapa berarti terakhir yang kebaca? Kalau kita punya 1, 1, 1, 2, 3, 4. Nah, data terakhir itu adalah 4. Berarti kita coba cek layout.show 4. Nah, ternyata bentukannya seperti ini, teman-teman. Si 1 dia tidak terbagi menjadi 3, tapi dia jadi satu kotak saja. Seperti kalau dalam Excel kita mengenal kata merge ya. Jadi bentukannya seperti ini. Sampai di sini ada pertanyaan. Kalian bisa melihat ini ya, bentuk matriksnya seperti ini kalau kita tampilkan di R, tapi bentuk grafiknya malah jadi seperti ini. Kalian juga bisa memodifikasi beberapa data. Misalkan, aku nggak mau yang di depan, saya pengen di tengah-tengah muncul gitu, misalnya. Kita buat kombinasi matriks yang lain. Kita definisikan misalkan matriksnya itu 2, 3 misalnya. Ya. Lalu kita buat layout-nya P, lalu kita layout show. Angka terakhirnya berapa? 3. Kita lihat bentuknya jadi seperti ini. Jadi penggabungan sebuah kotak juga tidak perlu harus di depan, di belakang juga bisa. Ya. Kita coba lihat kalau misalkan ordonya kita rubah. Bagaimana kalau ordonya malah 2 kali 3? Apa yang terjadi? Layout show-nya berarti di detail angkanya 4. Berarti bentuknya malah jadi seperti ini, teman-teman. Karena kita lihat dulu, ketika kita memasukkan P, angka satunya seperti ini. Ya, dia turun ke bawah dulu baru ke atas. Tapi Kak, aku inginnya satunya di atas semua, di bawahnya 2, 3, 4. Nah, ingat rumus matriks. Kalau kalian ingin urutan matriksnya itu ke kanan dulu baru ke bawah, kalian harus masukkan tambahan fungsi by row itu true. Ya. Baru kalian definisikan di sini. Tuh. Baru muncul. Jadi kalian lihat dari bentukan matriksnya sendiri bagaimana. Kalau bentuknya nanti satu berjejer di atas, baru dia nanti akan satu kotak di atas. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Oke. Sepertinya semua sudah paham. Lalu di sini, pembagian daerah grafik di mana terdapat 2 kolom dan 3 baris, namun pada kolom pertama ketiga baris digabung jadi 1. Itu yang tadi kita sudah praktekkan. Gunakan perintah par untuk mengembalikan layout ke keadaan default. Jadi, selama ini layout-layoutnya itu tuh ketika kita masukkan data, dia sesuai dengan apa yang kita mau. Tapi kalau untuk ngedefaultnya lagi, berarti kita harus masukkan var mfrow lalu 1 kali 1. Ya, kita lihat apa yang akan terjadi. Sorry, kurang tutup. Kalau misalkan kita masukkan 4, nah berarti layoutnya sendiri menjadi 1 kali 1 gitu. Sudah tidak lagi mengikuti bentuk matriks yang tadi kita masukkan. Kayak semacam reset gitu ya. Nah, itu dari definisi par yang tadi kita baca di sini kan ya. Nilai-nilai parameter tersebut dapat diubah dengan menggunakan fungsi par. Lalu kita punya fungsi plot. Sorry. Grafik dasar yang umumnya digunakan adalah plot antara dua variabel. Untuk membuat plot antara dua variabel dalam bentuk objek data vektor, digunakan fungsi plot x, y, bla 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 bla. Plot x dipakai untuk menggambarkan nilai x pada sumbu y dan diurutkan pada sumbu x. Dan plot x y adalah plot dua kubah di mana x digambarkan pada sumbu x
Dan Y digambarkan pada sumbu Y seperti pada grafik pasangan terurut pada umumnya. Jadi seperti kita berbicara tentang ini ya, Cartesius ya. Coba kita lihat berarti. Ketika kita membuat sebuah deretan angka, misalkan 5, 6, seperti ini. Ya. Sorry. Kita buat sebuah vektor atau deretan angka, lalu kita buat plotnya. Apa yang terjadi? Nah, plotnya kalian bisa lihat di sini. Dia akan membaca 5 terhadap Y ya, terhadap sumbu ini ya. Y, 5, lalu 6, lalu 1, lalu 3, lalu 8, lalu 9. Dan yang bawah ini maksudnya adalah angka keberapa gitu. Seperti baris aritmatika kita kenal kalau dalam pengantar matematika AN, A1, A2, atau dalam bahasa baris aritmatika dulu waktu kita masih SMA kita kenal U1, U2, U3. Seperti itu. Nah, kalau tidak salah ini itu kan masih dalam bentuk titik ya teman-teman ya. Plot itu kalau tidak salah kita bisa rubah supaya plot itu pakai garis. Nah, kalau misalkan kita menginginkan plot itu memakai garis, sebenarnya sih di buku ini di modul itu belum ada. Nah, disinilah link yang kemarin saya bagikan itu berperan penting. Saya cek dulu linknya lagi. Tunggu sebentar. Kalau tidak salah memang ada cara buat kita untuk membuat grafik itu keluar garisnya untuk plot ya. Kadang di buku itu nggak lengkap dia, jadi kita harus cek sendiri. Kira-kira di mana ya kita bisa buat seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat penjelas yang ada di sini, plot itu dia input datanya bukan sekedar deretan vektor saja atau deretan angka. Lalu di sini dia bilang ada tipenya. Jadi tipenya itu ada 3. Yang pertama, kalau kalian tulis type sama dengan P, berarti dia hanya titik-titik saja. Kalau misalkan kalian tulis type sama dengan, saya bingung, ini L atau, L. L, itu dia hanya menulis garisnya saja. Sedangkan kalau O, itu dia titik dan garis. Yuk, kita coba praktekkan yuk. Jadi, tadi kita sudah dapat deretan angkanya, kita rubah sekarang tipe type-nya. Kalau tipe type-nya P, ternyata tipe type P dia tidak membaca. Kalau dia tipe type-nya L, juga tidak membaca. Kalau dia tipenya O, apalagi. Nah, kalau dari sini terbaca bahwa dia hanya bisa membaca, dia hanya bisa membuat garis itu kalau kita punya deretan angkanya itu ada 2 pasang.
Sedangkan yang kita punya sekarang itu hanya satu pasang saja, teman-teman. Ya. Oh, satu lagi. Kalau kalian bingung kenapa kok Kak ada beberapa gambar yang misalkan seperti ini. Kok di sebelah kiri saya hanya muncul 2468, gimana sih caranya supaya saya bisa keluar 1 sampai ganjilnya gitu. Nah, itu tergantung dari ukuran si layar yang kalian punya ketika kalian memasukkan angka. Kalian coba lagi deh sekarang. Apakah akan berubah? Oh, sama aja. Mungkin yang paling bisa kalian lihat adalah mana ya? Karena saya itu kemarin itu kayak kepengaruh sekali gitu. Mungkin kalau misalkan saya turunkan lagi seperti ini ya. Nah, kita coba deh. Plot X lagi. Karena bentuk layar itu akan mempengaruhi output yang nanti akan keluar gitu. Mungkin belum bisa keluar sih kalau sekarang. Sekarang sepertinya dia akan tetap sama saja. Tapi ada beberapa bentuk grafik yang kalau kalian, dia itu akan menampilkan parameter yang berbeda kalau ukuran layarnya itu kecil atau besar. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum ya? Mungkin agak bingung gitu. Tapi dari sini kalian sudah mengerti kan ya, kita punya sebuah deretan angka, kita mau ingin tulis itu gimana bentuk grafiknya, bentuknya jadi seperti ini. Tapi ini berdasarkan satu data saja. Nah, sini terbaca juga tentang plot X dan Y. Yuk, kita coba masukkan data-data ini. Jadi kita definisikan, saya langsung saja. Nah, ketika kalian membuat sebuah plot, nah nanti terbaca di X dan Y dia mempunyai fungsinya masing-masing. Nah, di sini dia akan membaca nilai X. Membaca nilai X-nya, kita lihat nilai X pertama di 5. Berarti ini ya 5. Lalu nilai deretan list X ini sebenarnya malah membaca nilai yang terhadap garis Y ya. Jadi terbalik ya. Jadi yang pertama dia membaca, sebentar, kok angkanya aneh ya. 5 seharusnya di sini kan ya teman-teman ya. Kalau dia pasangannya 5.8 berarti seharusnya di sini. Kenapa kok tampilannya malah seperti ini? Ini malah jadi 2, berapa ini ya? Nggak mungkin 2,1 tentunya. Coba saya cek dulu. Plot X, Y. Kalau ini ngebacanya 3,6. Oh, 1 nih. Ini ngebacanya 1,2. Ini ngebacanya, tapi ada nih pasangan 1,2 ya. Kita punya pasangan 1,2 ada. Lalu ada pasangan, kita baca dulu 5,8. Kita lihat 5 itu ada di sini, 8 itu ada di sini. Oh, ternyata ada. Ya, 5,8. 3,6. 3,6 ada. Lalu 1,2. 1, 2. 9,7. 9,7. Lalu apa lagi nih? 8,4. 8,4. 3,1. 3,1. Di sini teman-teman mengerti ya, baca plotnya jadinya gimana? Nah, berarti tadi kita bisa tambahkan berarti tipenya, teman-teman. Ya, tipenya itu tadi kan ada tipe dot saja. Kok tak mau ya?
Seharusnya sih mau. Oh, oke. Karena harusnya pakai tanda petik. Nah, itu kesalahan saya tadi. Pantas dia tidak mau. Coba kita masukkan plot X dulu yuk. Apa yang terjadi plot X seperti ini. Kalau dia type-nya tadi P, point, dia tetap seperti ini. Kalau dia type-nya L, nah ini yang saya maksud tadi teman-teman. Dia akan berubah menjadi garis. Ini yang tidak dijelaskan di modul dan mungkin nanti keluar di tes. Nyebelin kan? Ya, nyebelin. Tapi ya mungkin ini menuntut teman-teman juga untuk belajar lebih jauh lagi. Lalu apa lagi ya? Tadi kita punya P, kita punya L, kita punya O, tipe O. Apa yang terjadi kalau dia O, berarti dia ada titiknya juga, teman-teman. Nah, hal ini sama juga kalau misalkan kita masukkan plot XY. Kalau kita masukkan plot XY, tipe P akan muncul seperti titik, tipe line, akan bentuknya seperti ini. Nah, dari sini kita bisa lihat sebenarnya. Agak lucu juga sih bentukannya. Dia membaca dari yang pertama 5,8, lalu 3,6, lalu 1,2, 9,7, 8,4, lalu 3,1. Jadi kelihatan urutannya ya, teman-teman, kalau line. Lalu dia ada O, dia akan bentuknya seperti ini. Ada pertanyaan? Belum. Jadi kembali lagi memang sangat membantu ya ini website ini untuk teman-teman mengetahui untuk merubah beberapa data yang ada dalam suatu grafik. Selain type, kita juga mengenal XLab dan YLab. Nah, XLab dan YLab ini adalah fungsinya untuk memberikan nama pada si parameternya. Kalau kita lihat XLab dan YLab penggunaannya sama juga, pakai tanda petik. Jadi, misalkan kita punya plot-plot ini, kita ingin memberi, Kak, aku nggak mau namanya X dan Y, aku ingin nama datanya lain. Boleh. Jadi kalian bisa definisikan di sini, misalkan XLab-nya apa? XLab-nya horizontal. Misalkan. Lalu, harusnya pakai sama dengan. Lalu kalian ingin mendefinisikan si YLab type-nya ya tetap O misalkan. Nah, kalian lihat sendiri kan, tadi tulisan X berubah jadi horizontal, sedangkan tulisan Y berubah jadi vertikal. Jadi kalau kalian mau menulis atau mengganti si nama ininya, kalian bisa menggunakan XLab dan YLab. Ya. Kalian juga bisa ganti dengan nama lain, misalnya XLab-nya jomblo misalkan, YLab-nya yang kawin misalnya seperti itu. Udah beda, udah bisa. Dan ingat lagi ya, huruf besar dan huruf kecil di sini sensitif. Jadi kalian pun kalau mau menulis sesuatu memang harus sesuai. Ya. So far ada pertanyaan belum ya? Lalu dia ada main. Di sini nggak tertulis malah main. Main, lalu COL. Nah, kalau untuk main itu memberikan nama. Sedangkan COL itu memberikan warna. Jadi kalian bisa buat sendiri warnanya, teman-teman. Jadi kita coba yuk. Nah, kita sudah definisikan ini, misalkan jomblo, kawin. Judulnya apa misalkan? Judulnya jumlah manusia, status manusia misalkan. Sahkan memang grafiknya. Lalu kita mau kasih warna, Pak, saya
Kak, saya nggak mau warna hitam, saya mau warnanya warna putih misalnya. Nah, coba deh. Kebaca nggak tuh putih? Kagak kan ya. Nah, oh sorry, main. Kenapa saya salah? Karena M-nya gede. Ya, seharusnya M-nya kecil. Oke, kita coba. Kak, nggak kelihatan, Kak. Judulnya muncul, jumlah status manusia. Tapi nggak kelihatan. Ya iyalah, wong kita kasih warna putih, jelas aja nggak muncul. Coba kasih warna lain. Blue misalnya. Tuh, baru berubah jadi blue. Kalau mau kasih bikin gambar grey, misalkan hidup kalian abu-abu gitu. Mau nggak? Tuh, muncul abu-abu. Yellow misalkan, warna kesukaan saya, dia muncul jadi kuning. Jadi seperti itu ya, atau pink. Tuh. Jadi inilah kalau dalam grafik itu ya, walaupun dalam modul kita nggak lengkap, kalian pun bisa mencari sendiri sebenarnya di sini. Dan bisa mengerti, oh fungsi-fungsinya apa saja gitu. Dan kalian sebenarnya bisa praktek juga. Kalian nggak perlu sih nulisnya di sini, bisa juga praktek di sini. Sampai di sini ada pertanyaan? Kayaknya ikut Zoom nih dalam hati berpikir, oh untung aku ikut ya. Nanti kalau ada yang nanya nanti via grup atau via Japri, kalian yang hadir ini suruh bilang, kalian tonton video Belber deh, udah dijelasin gitu, biar ada pahamnya gitu, udah dipraktekin juga capek-capek. Ya bercanda. Oke, kita lanjut ke slide. Mana slide kita? Ya. Jadi kita sudah mengerti plot. Lalu, nah ini yang tadi kita tadi sempat bahas. Plot yang akan dibuat dapat dimodifikasi dengan menambahkan beberapa perintah pada fungsi plot tersebut. Type plot tadi ya, ada P untuk titik saja, L untuk garis saja, dan O untuk titik dan garis. Tipe garis plot, LTY. Nah, tadi tidak terlalu dijelasin, nggak jelasin. Belum, bingung mau nanya yang mana. Iya, karena belum dapat ininya, soalnya. Kak, share screen-nya masih di web. Oh, sorry, maaf. Oh alah, jadi dari tadi aku menjelaskan itu tuh tidak kelihatan ya teman-teman ya. Aduh, saya maaf ya. Saya maaf sekali. Tadi sampai di mana ya tadi penjelasan screen-nya? Coba teman-teman tadi kebaca screen-nya itu pas bahas apa? Waduh. Oke. Saya coba cepat. Jadi waktu ganti warna masih di web. Oke, ganti warna. Hanya ganti warna saja tadi masih di web? Tadi stay di web itu tuh pas sejak kapan ya? Pas penjelasan apa? Maaf teman-teman. Lain kali saya screen aja. Maaf ya. Saya nggak sadar tadi. Oke. Kita coba ulang sedikit lebih cepat. Ya, harusnya ini. Oke. Kita punya matriks ini, 2 ini. Ya, sekali lagi kita punya matriks 2 ini. Saya clear dulu. Kita punya 2 matriks ini. Ya. Vektor sih lebih tepatnya. Lalu kita buat plot biasa dulu. Kalau kita buat plot biasa seperti ini, kalau kita buat plot untuk X dulu, akan munculnya seperti ini. Ya. Ada beberapa yang bisa kalian lakukan. Kalian bisa mengganti tipe grafiknya. Ya, tipe grafiknya itu ada 3. P untuk titik saja, munculnya seperti itu. L untuk garis saja, munculnya jadi seperti itu. Dan O
untuk dua-duanya. Munculnya seperti itu. Ada pertanyaan? Tidak. Lanjut. Selain tipe, kalian bisa merubah nih tulisan indeks dan X. Karena kita hanya punya satu saja, yaitu si XLab. Berarti kalian bisa rubah misalnya tulisan. Tuh, dia munculnya seperti ini. Dia berubah dari jadi tulisan indeks jadi tulisan. Kita coba dengan kombinasi X dan Y. Jadi plotnya kalian masukkan X, Y, lalu X kita tulis seperti ini. Tulisan muncul, ya, tulisan muncul, tapi Y-nya masih sama. Nah, bagaimana cara merubah Y? Kalian bisa menggunakan YLab. Misalkan tulisan, lalu misalkan gambar lah. Nah, dari Y itu jadi terganti jadi gambar. Jadi kalian bisa memberikan nama di sini. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke. Kak, saya mau bikin judulnya. Bisa. Kalian judul pakai kata main. Judulnya apa misalkan? Perbandingan gambar dan tulisan. Misalkan. Ya. Akan muncul seperti ini. Lalu terus kalian bilang, Kak, aku ingin kasih warna deh. Aku nggak mau hitam grafiknya. Kalian bisa rubah. Pakai COL atau singkatan dari color. Misalkan kalian ingin warna pink. Dia berubah jadi pink. Kalian bisa kasih warna blue. Biru. Kalian bisa kasih warna yellow. Bisa juga. Kalian ingin kasih warna red. Bisa juga. Ya? Yuk teman-teman. Jadi mengerti untuk plot? Maaf ya. Kasihkan ngejelasin malah jadi lupa kalau yang ke share-nya itu. Ini. Nada, Lutfi, lalu siapa lagi yang hadir? Putra, bagaimana? Dapat nggak tadi untuk yang plot? Paham, Kak. Paham, ya. Jadi bersyukurlah kalian yang mengikuti Zoom ini, karena ini tidak dijelaskan dengan detail di modul, or correct me if I'm wrong. Nah, kalau di slide yang aku jelaskan ini, ada beberapa data lain, misalkan ada LTY atau type garis plot. Biasanya kan type garis plotnya bisa garis lurus, bisa putus-putus. Nah, aku nggak tahu ya, kalau di website ini dia tidak menjelaskan lebih detail untuk itu. Kalian bisa saja mencari informasi di yang lain ya, Google yang lain ya. Kalau kalian misalkan ingin menciptakan sebuah garis putus-putus, kalian coba aja cek nanti. Ya. Seperti itu. Bisa dipahami ya. Nah, lalu dia ada LWD tebal garis plot, jadi mau tebalnya seberapa? 2, 3, COL sudah kita bahas tadi, main sudah bahas, sub, anak judul plot. Jadi kalau misalkan perbandingan, kalian ingin kayak, Kak, aku ingin perbandingannya besar, terus gambar tulisannya di bawah gitu. Kalian bisa pakai kayaknya dengan cara seperti ini. Kalian pakai main-nya itu perbandingan, lalu tadi, apa ya tadi ya? Kodenya, sub. Oke, sub. Sub, sub, gambar, dan tulisan. Jadi di atas ada tulisan perbandingan, tapi yang di bawah muncul malah jadinya gambar dan tulisan, teman-teman.
Ya, dia tidak di bawahnya. Berarti kalau kayak gitu, ya berarti hanya bisa tadi sih main-nya jadinya. Lalu label sumbu X dan sumbu Y sudah, PCH tipe titik. Ini lebih pengembangannya lagi. Mau lebih detailnya lagi, kalian bisa cek di Google untuk lebih gampang ya teman-teman ya. Saya nggak tahu kalau di modul ini dia nyediain atau enggak. Ada pertanyaan? So far no ya. So far no. Lanjut. Oh, oke. Di sini ditunjukin LTY sama dengan 2. Berarti tipenya itu menarik ya. Saya akan coba untuk ini udah panjang sekali ini. Oke, kita coba aja plot X, Y, lalu type-nya kita pakai yang line, supaya karena kan dia garis kan ya. Atau O saja deh, biar nanti lebih kelihatan. Lalu type-nya, LTY-nya itu adalah 2. LTY. Dia ada jenis, coba kita lihat. Kalau 1 apa yang terjadi? Sama. Kalau 2, oh, dia garis-garis ternyata. Kalau 3, lebih kecil lagi titik-titiknya. Kalau 4 garis titik, garis titik, garis titik. Ya. Tunggu, tadi 3 apa? Lalu 2, oh sama. Lalu kalau 5, 6, jadi model-modelnya banyak ya. Kebaca di situ. Oke, lalu dari situ ada PCH sama dengan plus. Tadi PCH itu adalah tipe titik. PCH tadi lambangnya, oke. PCH, kita coba PCH. Dia plus. Tipe titiknya, nah kalian bisa lihat, saya ganti saja bentuknya dengan point. Nah, kalian bisa lihat tipe titiknya jadi plus gini. Menarik ya. Kalau minus, oh dia jadi minus. Kalau A, dia jadi A. Kalau jomblo, oh hanya J-nya saja. Berarti dia hanya ngebaca depannya aja. Jadi ya, sorry, tadi webnya apa Kak ya yang banyak details untuk R? Aku lupa screenshot. Ada kok di deskripsi grup, aku udah taruh. Jadi di deskripsi grup, terus nanti kalian kan masuk ke sini kan, kalian pilih aja nanti di sebelah kiri ini atau ada pilihan. Nah, untuk sekarang kita membaca tentang plot di mana itu line grabs. Jadi kalian pilih line grabs, nanti akan muncul seperti ini ya, tutorialspoint.com/r. Tutorialspoint.com itu tidak hanya terbatas untuk membaca program R, dia bisa membaca program yang lain. Jadi link yang saya sudah kirim itu udah spesifik untuk program R ya. Jadi hati-hati. Cukup mengerti nada? Ini aku bahasnya kali ini itu spesifik karena kenapa? Ini akan keluar di UAS. Dan aku curiganya akan masuk ke tugas juga. Jadi ya mudah-mudahan pembahasan kita sekarang bisa lebih kayak membuka mata kita. Iyalah membuka mata. Menghadapi tugas. Lalu dia ada PCH-nya itu W. Kebaca dong kalau misalkan kita tulis PCHW, apa yang terjadi untuk di titik itu, teman-teman? Hurufnya W. Kalau angka, hurufnya 3. Ya. Ada pertanyaan? Di sini color dia menggunakan angka. Tapi kita juga bisa pilih color-nya itu menggunakan apa ya? Color-nya itu menggunakan langsung saja tulisannya apa, misalkan pink, red, yellow, biar nggak bingung. Karena kan nggak mungkin kalian menghafalkan pink itu nomor berapa ya.
Lalu kalau saya sih ya, mereka menyingkat di sini ada langsung tipe O, tipe B. Kalau saya langsung saja lah tipe sama dengan biar jelas gitu loh. Nanti kalian kalau seperti ini random seperti ini nanti kalian bingung sendiri. Kita punya fungsi sunflower plot yang sangat mirip dengan plot. Bedanya adalah sunflower plot untuk titik yang frekuensi kejadiannya lebih dari sekali, digambarkan sebagai bunga matahari, di mana jumlah kelopaknya adalah jumlah titik yang ada dalam himpunan pasangan terurut berikut. Oke, maaf teman-teman, saya izin bentar ya. Oke, jadi kita baca lagi tadi, ini screen-nya screen ya. Oke, good. Perbedaannya adalah, misalkan kita punya deretan angka seperti ini. Yuk kita coba. Kita coba tulis fungsinya di sini. Nah, akan muncul seperti ini. Kalau kalian lihat di titik ini, 1,6, ya, tiba-tiba ada garis loh teman-teman. Apa yang terjadi? Nah, kalau kita lihat dari deretan angka ini, kita bisa melihat 1,6-nya itu ada 2. Nah, itu yang disebut dengan sunflower plot. Jadi dia jadinya punya kelopak jadinya. Kalau dia 1, dia tidak akan punya kelopak. Tapi kalau 2, dia akan garis ke atas 1, garis ke bawah 1. Itu yang dianggap sebagai sunflower plot. Sama juga untuk yang titik 2,4. Kalau kita lihat pasangan list angka ini ada 3 dianya. 1, 2, 3. Jadi dia punya kelopak 3. Dan ini juga berlaku sama yang lain. Ada pertanyaan? Belum ya? Kita coba lihat lanjutannya. Oh, dia langsung fungsi yang lain. Nah, bagaimana untuk tipe-tipe yang lain, Kak? Mungkin kita bisa coba. Kalau XLab dan YLab, itu kayaknya berlaku untuk semua grafik deh. Jadi misalkan kalian mau rubah XLab-nya, misalkan deritaku, lalu YLab-nya adalah deritalo. Dia bisa juga. Jadi kalau XLab, YLab, juga main, juga sub, itu juga sama. Kayaknya itu sama-sama semua deh untuk semua grafik. Derita misalkan. Lalu untuk color kayaknya juga sama. Oh, tipe. Tipe, kalau misalkan kita pakai align, apa yang terjadi? Oh, sebentar, sorry. Tidak ada tanda petik ya. Makanya dia nggak membaca, sorry. Oh, ternyata dia tidak membaca, teman-teman. Khusus untuk ini. Oke, sunflower berarti kita tidak bisa merubah bentuknya. Mungkin karena si bunga itu ya, makanya tidak mau. Bagaimana dengan color? Misalkan kita ingin membuat color-nya red. Tuh, titiknya berubah jadi merah. Atau pink. Titiknya jadi pink. Atau blue. Ya, sama. Jadi kita bisa bilang XLab, YLab, main, sub, color, COL. Mungkin tipe-tipe garis yang lain juga bisa ya. Tapi sepertinya sunflower ini hanya bentuknya kayak titik doang deh. Ketika kita berusaha untuk merubah tipenya, dia nggak mau. Oh well. Lanjut, pie. Fungsi pie digunakan untuk menggambar grafik dalam bentuk kue, di mana ukuran potongan kue menunjukkan nilai suatu frekuensi pemunculan dari nilai variabel. Nah, saya percaya pie ini akan keluar, sayang, teman-teman semua. Jadi kembali lagi kita ambil Y dan C-nya.
Ya. Kita definisikan Y dan C. Oh, bukan. Seharusnya dia hanya membaca satu vektor. Oke. Kita coba pi yang X. Oi, apa yang terjadi? Sebentar-bentar. Kok. X. Y. Pi X. Dia akan membaca seperti itu, teman-teman. Banyak ya. Jadi kalau bentuk pi itu adalah bagaimana kita kayak membuat sebuah persentase lebih tepatnya. Nah, bentuk pi sendiri itu banyak macamnya. Aku coba lihat. Oh enggak, dia enggak ngejelasin di sini. Jadi kembali lagi kalian bisa ke website yang tadi. Nah, kita lihat yang pie chart. Lalu di pie chart ternyata ada beberapa label yang bisa kita pakai. Yang pertama adalah X, berarti vektor data yang kita pakai. Lalu labels itu digunakan untuk mendeskripsikan setiap potongan. Nah, kalau ini kan banyak sekali. Kita coba ambil 3 aja deh dulu berarti ya. Misalkan kita punya sebuah data. Nah, list deretan angka ini tidak perlu harus angka. Misalkan persentase juga kalian bisa pakai. Persentase lebih baik gunakan pakai 0, desimal ya. Misalkan kalian punya persentase 50%, lalu ada persentase 30% dan persentase 20%. Contohnya. Ya. Saya jadikan ini Z saja. Nah, jadi ketika kalian membuat pi, nanti bentuknya seperti ini. Lebih mudah dipahami. Nah, tadi dia bilang ada labels. Cara pakai labels, kalian harus mendefinisikan si labels itu. Jadi, definisi labels nggak perlu harus tulisan labels ya. Kalian bisa pakai nama yang lain, misalkan nama persentase misalkan. Terserah lah. Kalian definisikan nama persentase berarti itu adalah deretan nama. Misalkan deretan misalkan 50% itu dewasa, lalu 30% itu remaja, lalu 20% itu anak-anak. Nah, saya kurang C-nya, saudara-saudara. Maafkan saya. Oke. Jadi ketika kalian memasukkan pi, kalian tambahkan di sini nama persentase. Dan barulah dia terbaca labels-nya. Selanjutnya, kita mengenal istilah radius. Jadi radiusnya itu adalah berapa jari-jari lingkaran pi yang mau kita pakai. Nilainya antara -1 dan +1. Sebenarnya kalau aku bilang sih aku tidak terlalu pakai radius ya. Kita coba saja. Jadi kalau radius, mana tadi contoh pemakaian radius? Oh, dia tidak pakai di sini. Ya sudahlah, tidak perlu.
Lanjut. Main, ya sama seperti tadi. Kalau main kan apa ya? Judulnya gitu loh ya. Misalkan mainnya adalah persentase kematangan gitu. Kematangan apa? Coba. Nah, lalu mungkin kalau warna, kayaknya nggak mungkin warna hanya satu saja ya. Kalau kalian warnanya seperti ini ya cuma satu saja gitu. Nah, kalau misalkan kalian ingin membuat warna yang lebih terang, di sini ada istilah rainbow. Istilah rainbow untuk membuat dia menjadi kayak apa ya, pelangi ya, rainbow dalam bahasa Inggris. Dia error saudara-saudara. Karena kalau kita lihat di sini rainbow-nya itu dia membaca, berarti gini, dia bilang bahwa kita bisa memberikan warna lebih dari satu, tapi kita harus mendefinisikan rainbow ini mau berapa warna gitu maksudnya. Tadi dia menggunakan rumus length itu untuk membaca berapa data sih yang ada di X ini. Nah, sama juga, sebenarnya kalian juga bisa langsung definisikan sih, aku pingin warna pelangi, ada 3 warna yang ingin kasih. Jadi, bisa seperti ini. Ya, kalau kita masukkan 4, jadi sedikit berubah jadinya. Kalau 2, jadinya seperti ini. Kalau 1, jadi kalau kita lihat warnanya itu mulai dari merah, lalu biru muda, lalu somehow kalau kita masukin dia 3, dia malah jadinya merah, biru, biru tua, sama hijau. Menarik ya. Jadi kalau kalian mau membuat warna yang lebih cerah, bisa menggunakan rainbow. Ya. Itu untuk color. Lalu clockwise dan anti-clockwise. Kalau kalian lihat dari sini, sebentar aku cek dulu. Kalau kalian lihat dari sini, kan kita menulis urutannya itu dewasa, remaja, anak-anak. Dan kalau dilihat dari urutannya, berarti dia itu berlawanan arah jarum jam kan ya? Betul ya? Nah, bagaimana caranya kalau dia searah jarum jam? Jadi kita pakai clockwise. Seharusnya logikanya kalau pakai clockwise berarti apa? Logikal. Apakah dia true atau false? Clockwise berarti seharusnya logikanya adalah true. Berarti posisi dewasa akan di kanan, dari atas dia garisnya. Nah, remaja baru anak-anak. Kalau dia false, apa yang terjadi? Dia seperti semula. Dan dia itu kayak dia menghitungnya jadinya dari jam 9 ya. Kalau kita berpikir. Tapi kalau true dia membacanya dari jam 12. Modifikasi pie chart seperti itu ya. Nah, rumus def titip off ini adalah membantu kita untuk menghapus si chart yang kita buat. Ya, begitu kita tulis seperti ini, chartnya hilang. Tapi kalau kalian buat lagi pie-nya lagi seperti ini, chartnya akan muncul. Ya. Alangkah lebih baiknya kalian menggunakan rumus def titik off ini kalau misalkan kalian mau membuat chart yang berbeda. Misalkan bukan pie, misalkan membuat plot, seperti itu. Ini udah direkam nggak sih? Oh, udah. Ada pertanyaan untuk pie? Ayo coba ngomong deh via
ini dong, mikrofon. Menyimak kan ya? Oke lah. Setelah pi, kita punya box plot. Fungsi box plot adalah fungsi untuk menggambar grafik dari sekumpulan data X, di mana akan terlihat nilai kuartil 1 atau persentil 25, median, kuartil 3 atau persentil 75, dan data pencilan bila ada. Ini lebih ke ini ya, statistika ya. Jadi menyimak. Oke, baik. Terima kasih. Kalau kita punya sama kumpulan deret data, misalkan 14, 10, 15, 20, 30, 25, 28, dan 22, ketika kita buat box plotnya, bentuknya akan seperti ini. Dalam artian bahwa box ini akan membaca. Yang pertama terbaca adalah sebentar. Kita kan punya barisan deret data seperti ini ya, teman-teman. Ada yang masih ingat nggak bagaimana caranya supaya kita mengurutkan siapa X ini? Oh, sort X. Oke, betul. Sorry, aku lupa. Jadi kalau kita urutkan ya, si data list data ini kita lihat terbawahnya itu 10, tertingginya itu 30. Nah, berarti batasannya itu terlihat dari garis ini. Ya. Itu batasan atas dan batasan bawah. Lalu apa bedanya titik-titik-titik sama si ini? Kalau kita bisa lihat, ya, ada kemungkinan bahwa si titik ini dan kotak ini yang membedakan yang mana kuartal 1, yang mana kuartal 2, Q2, yang mana Q3, dan yang mana Q4. Ini Q1, ini Q2, ini Q3, ini Q4. Tapi kalau aku salah, tolong ya, correct me if I'm wrong. Dan si garis ini menunjukkan median, sepertinya. Karena dia ada mention tentang median, teman-teman. Ya. Kira-kira teman-teman mengerti nggak membaca grafik box plot ini? Tolong komennya. Mengerti, ya. Kalau kita lihat di website ini, bagaimana ininya box plot. Dia ada list vektor, lalu ada data, ada notch. Untuk menulis notch. Lalu ada var width. Ini juga kalau dia bilangnya logical value, berarti yang diisi itu true atau false ya, teman-teman. Dan true dan false-nya itu jangan pakai tanda petik. Lalu ada names, ada main. Kalau main kita sudah paham ya, main itu kan memberikan judul pada grup. Kalau names, saya penasaran. Ada juga Xlab dan Ylab seperti biasa. Ternyata kalau kita lihat di sini, kita bisa membuat sebuah blotspot dari 3 deretan angka. Ya kan? Di mana kita bisa menentukan siapa kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, dan kuartal 4. Nah, perlu diperhatikan bahwa definisi kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, dan kuartal 4 itu tidak harus apa istilahnya ya, lebarnya itu sama. Ya, kita tidak membagi rata kuartal. Ingat, kita harus lihat lagi data-data yang kita masukkan itu apa gitu. Jadi ketika kita lihat di sini bahwa kuartal 1 itu hanya mengcover 10 ke 14. Bentar, yang mana nih kuartal 1? Seharusnya kuartal 1 10 dan 14. Ya kan? Berarti jaraknya itu hanya menggapai 10 dan
14. Beda kalau dengan yang kuartal 4, dia 28 dan 30. Dia hanya range-nya dari situ saja. Makanya kita bisa lihat ukuran garis si kuartal 4 itu lebih kecil daripada kuartal 1 karena data yang kita masukkan jaraknya berbeda. Ya. Makanya kalau kalian lihat lagi di website ini, bentuknya juga bisa beda-beda teman-teman ya. Itu tergantung dari data yang kita masukkan. Saya tidak tahu apakah box plot akan muncul lebih sering, tapi sejujurnya kayaknya sih tidak akan keluar. Jarang kayaknya ada yang menggunakan box plot. Tapi kalau misalkan kalian disuruh membuat misalkan grafik yang bentuknya seperti ini, website ini akan sangat membantu kalian. Ya, untuk membaca. Saya penasaran, notch dan far width ini fungsinya apa ya? Coba kita masukkan yuk, teman-teman. Oh, ternyata color itu bisa dideretin ya. Oke, aku baru tahu. Jadi misalkan kita punya sort, lalu sebentar. Biasanya kalau saya mau buat rumus, saya akan pakai Notepad untuk membantu saya menderetkan sebuah data dan untuk copy paste. Lebih gampang. Kalau ini yang terjadi, apa yang terjadi? Ia tidak membaca. Aneh. Unused argument. Oh, oke, aku paham. Mungkin karena hanya ada satu vektor, jadi dia tidak membaca apa-apa. Logikanya seperti itu ya. Coba kita buat dari Y. Sort X. Kok sort? Apa itu box plot? Sorry. Box plot Y. Munculnya seperti apa? Oh, seperti ini. Kalau dari sini kelihatan ya, kenapa kok garis bawah nggak ada, Kak? Ya iyalah, karena di kuartal satunya semuanya 4, jadi otomatis dia nggak ada jaraknya. Sedangkan di kuartal 4, dia ada 5 dan 6, which is dia yang memberikan jarak. Nah, tadi yang jadi pertanyaan adalah penggunaan notch dan far width. Box plot-nya itu datanya berarti apa nih? Bentukan datanya. Kadang-kadang kita harus pintar-pintar loh ya teman-teman untuk membaca ini. Ada MPG, karena MPG ini. Oh, oke. Kalau koma Y nggak mungkin kayaknya. Nggak baca kan, berarti dia harus pakai tanda si seperti tak hingga itu. Yang mana? Yang ini. Itu juga tidak mau. Kalau bentuknya seperti ini, kok sort? Ya ampun, pantas saja tidak mau teman-teman. Box plot. Oh, oke, baru mau. Tapi entah kenapa dia ada ngeluarin warning. Mungkin karena datanya itu tidak ini ya kali ya. Oh well. Semoga penggunaan box plot tidak terlalu keluar di modul. Tapi setidaknya kalian ngerti ya konsep bagaimana cara menggambar box plot, bagaimana cara membacanya. Teman-teman yang ada di sini, Lutfi, Nada, Putra, paham? Cara baca box plot aja dulu. Paham, oke. Lalu kita ada yang namanya strip chart. Strip chart adalah cara lain memplot data pada suatu garis bilangan bila ukuran data adalah kecil. Namun hasil penggambaran ini tidak memberikan informasi sebanyak box plot. Jadi kalau misalkan box plot,
Dia itu kan memberikan gambaran lebih ke luas daerah ya, daerahnya yang mana. Tapi kalau strip chart, ini kayak kamu mendefinisikan lebih spesifik data-data apa aja sih yang menjadi anggota gitu. Jadi kalau kalian lihat dari sini kan ini titik-titik anggotanya, ya kan? Betul kan? 11, 12, 13, 13 kalau diurutin. Sampai, nah kenapa di belakang ini kok jauh ya? Ya iyalah, karena dua angka terakhir itu adalah 30 dan 40. Which is jaraknya akan jauh sekali. Dia ini seperti box plot, tapi kalau box plot itu menggambarkannya dengan luas daerah, kalau ini menggambarkan dengan titiknya, poin-poinnya. Paham? Paham ya? Nah, kalau strip chart, ada nggak di sini ya dia? Scatter plots kayaknya. Kayaknya sih scatter plots. Tapi scatter plots ini pun mirip dengan si plot juga. Oh well. Kita langsung masuk aja deh slide berikutnya. 5 menit lagi. Fungsi pembuatan grafik, fungsi coplot, dan interaction plot. Oke. Bentuk umum dari pemakaian fungsi coplot adalah seperti ini. Coplot X, tanda hingga Y, lalu garis Z. Fungsi coplot berguna untuk menghasilkan grafik dari dua variabel X dan Y, di mana masing-masing dilakukan untuk tiap nilai atau interval pada peubah Z. Formula dengan bentuk seperti ini menunjukkan bahwa plot X terhadap Y dihasilkan secara kondisional pada variabel Z. Jadi, coplot, mungkin parameternya itu ada 3 berarti ya, 3 vektor ya. Fungsi interaction.plot berguna untuk menguji interaksi dari dua faktor yang berpengaruh terhadap suatu peubah tak bebas. Bentuk umumnya adalah interaction.plot F1, F2, Y, di mana Y adalah peubah tak bebas, sedangkan F1 dan F2 masing-masing adalah faktor yang berpengaruh pada nilai peubah yang tak bebas Y. Kalau dilihat dari contohnya jadi seperti ini, teman-teman. Kita praktekkan. Jadi pada saat di sini dia didefinisikan nilai Z-nya seperti apa. Lalu kita punya data X-nya. Lalu kita punya data Y-nya. Wow, ini kompleks sekali. Hai. Mungkin ini sebenarnya untuk pembuatan chart yang lebih kompleks sebenarnya. Jujur, tidak keluar, jujur sih. Pada saat tugas. Kayaknya it's too complicated sebenarnya. Kita lanjut yang lain deh. Kita tuntaskan ya malam ini, teman-teman ya. Kita punya yang namanya interaction plot. Kita coba cek. Kalau interaction plot bentuknya seperti ini. Jadi ada garis, saya menduga bahwa ini fungsi 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3. Kita punya fungsi 2, kan ini kebaca nih ya. Garis, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3. Tapi konyolnya, dia malah turun. Lalu kita punya garis fungsi ketiga. Nah, si Y ini yang memberikan nilai pada masing-masing urutan itu. Terus terang saya pusing juga sih membahas ini. Kita, ya setidaknya kalian tahu gimana cara bikin gambarnya ya. Terima kasih. Nah, kalian tahu hal yang nyeseknya sebenarnya dari modul ini apa? Dia tidak menjelaskan tentang bar. Padahal UAS kemarin itu keluar bar. Oke,
Jadi kita butuh bantuan website ini untuk mengerti bagaimana kalau kita buat chart sebuah bar. Bar itu menggunakan bar plot, di mana nanti bentuknya bisa seperti ini, teman-teman. Bentuknya seperti tabel seperti ini, bisa juga bentuknya horizontal. Tapi aku lupa, kalau horizontal gimana ya? Tuh, bentuknya bisa seperti ini. Chart yang kita benar-benar paham pada umumnya ya. Oke, jadi box plot kita punya sebuah vektor. Oke, kita coba ya, kita buat vektor berarti. Jangan lupa def of, sorry. Ini apa sih ya? Kok aku lupa? Oh, sorry. Kenapa kok lambangnya ini? Oke. Jadi kita punya sebuah data. Misalnya kita punya sebuah data nih, ya. Misalkan sebuah data orang sakit, misalkan Januari ada 10 orang. Oh, kelas A. Kelas A ada 30 orang. Kok pakai ini sih? Pakai ini. Kelas A ada 30 orang. Kelas B ada 25 orang. Lalu kelas C ada 40 orang. Kita buat vektornya dulu. Kira-kira vektornya apa dong? Yang pertama kita coba buat vektor list angka. Jadi list angkanya 30, 25, 40. Betul? Lalu setelah itu kita buat list untuk label namanya. Misalkan ya nama kelas misalkan. Kalian buat deretannya seperti ini. Berarti kelas A, kelas B, lalu kelas C. Maaf ya teman-teman, kita agak sedikit lebih, tapi saya mau tuntaskan untuk bar. Nah, kita lihat di sini. Dia punya bar plot. Kalau kita buat sebuah bar plot dari data X saja, munculnya akan seperti ini. Lalu seperti biasa kita bisa memberikan Xlab dan Ylab-nya. Xlab-nya tentu kelas. Betul? Lalu Ylab-nya berarti jumlah siswa misalnya. Lalu kita kasih main juga statistik kelas 10 misalkan. Oke. Kita sudah beri nama. Lalu kita punya names.arg. Mungkin names.arg ini yang kita masukkan si nama kelas. Nah, berarti kita bisa masukkan si names.arg sama dengan nama kelas. Karena kita sudah buat vektornya kan, dan akan muncul seperti ini. Kelas A, kelas B, kelas C. Ya. Lalu color. Nah, color bisa untuk menambahkan. Oh iya, untuk penulisan nama Xlab, Ylab, main, kalau kalian mau kalian urutan yang nggak beraturan nggak apa-apa. Malah lebih bagus kalau kalian buat tidak peraturan. Jadi orang-orang gini ya, orang-orang akan sistem UT akan tidak mendeteksi bahwa kalian itu plagiat dari sebuah kerjaan orang lain. Jadi kembali lagi teman-teman, kalian harus dibutuhkan kreativitas. Bukan saja kreativitas untuk membuat jawaban, tetapi kreativitas kalian bisa gunakan juga misalkan memberikan nama, NIM, dan kelas. Atau misalkan kalian menggunakan warna apa yang berbeda. Atau kalian juga bisa, kalau kalian bisa
pada saat kalian memasukkan fungsi, urutannya kalian putar-putar. Itu juga bisa. Ya, mau kalian taruh tulis xlab-nya di terakhir boleh, ylab-nya di hati-hati jangan di paling depan. Usahakan yang ada label sama dengan misalkan seperti itu. Nah, yang seperti itu kalian posisinya bisa kalian rubah gitu. Jadi kalau misalkan kalau mau taruh nih name.art nama kelas misalkan. Kalau mau taruh di posisi misalkan di tengah-tengah ini misalkan names.art sama dengan nama kelas. Hasilnya akan sama saja. Tapi keuntungannya kalau kalian melakukan seperti ini, UT tidak akan mendetek bahwa kalian itu plagiat dan kerjaan kalian akan aman. Ya, jadi itu sangat penting untuk kalian itu berkreasi. Nah, misalnya saya mau nyelipin apa tadi? Color. Nah, bisa juga kalian selipin di sini. Color-nya misalnya apa? Aku semuanya ingin red. Bisa. Nah, tadi kita mau praktek ya. Tadi itu katanya kita bisa color-nya berbeda. Oke, kita coba. Kita pingin yang pertama red, lalu yang kedua blue, lalu yang ketiga yellow. Apa yang terjadi? Oh, ternyata dia tidak mau. Berarti dia hanya membaca satu saja, teman-teman. Menarik. Kalau misalkan rainbow, apa yang terjadi ya? Rainbow kita kasih 3. Oh, baru mau ternyata. Tapi kenapa tadi ya? Kalau nggak salah tadi ada kan ya teman-temannya tadi. Color-nya itu bisa dirubah berbeda. Itu tadi menu apa ya? Perasaan tadi aku ada lihat deh, dia itu bisa kasih apa color-nya itu beda-beda. Kayak kita yang bisa nentukan urutan color-nya itu apa aja. Tapi di mana tadi ya? Box plot kah? Ini. Oh, ini dia. Tapi tadi pas kita coba dia nggak mau kan? Berarti dia nggak terbaca untuk ini, teman-teman. Mau tidak mau ya kalian harus gunakan yang rainbow. Oh, oke. Aku tahu kesalahannya karena aku tidak pakai C. Maaf, teman-teman. Coba kita pakai C. Baru. Yes. Jadi kalian bisa modifikasi color. Kalau color-nya, nah color-nya itu kalian bisa atur sendiri lagi, nih. Aku inginnya kelas A warna merah. Si kelas B warna biru, kelas C warna kuning. Kalian bisa buat seperti ini. Ya, color sama dengan C, list urutan ya warna apa yang kalian inginkan. Dan ini berlaku untuk semua grafik ya. Bukan saja untuk box bar plot, tapi bisa untuk box plot, bisa untuk pie ya. Misalkan pie, kita ambil X, lalu kayaknya ada names.arc ya, kalau nggak salah ya, teman-teman. Sebentar. Names.arc-nya itu nama kelas. Benar nggak sih? Oh, bukan. Dia nggak names.arc. Apa ya tadi ya? Labels. Astaga, Nathan. Nama kelas. Ya, nama kelas. Nah, color. Nah, kalian bisa kasih warnanya. Tadi misalkan aku ingin yang pertama hijau. Lalu yang kedua itu warnanya pink. Lalu yang ketiga warnanya purple. Ya ampun, ekstrim banget warnanya. Jadinya bentuknya seperti ini. Jadi warna bisa kalian atur sendiri, teman-teman. Luar biasa ya. Nah, kita lanjut ke bar plot tadi ya. Ada satu yang menarik nih. Kak, kalau misalkan aku ingin merubah bar plotnya itu jadi horizontal gimana dong, Kak? Dia ada menunya kalau nggak salah.
Tat, tarat, tarat, tat, tat. Oh, tunggu. Di sini ada tambahan baru, border. Jadi border itu bisa dipakai, border itu maksudnya garis di bar plot ya. Kamu bisa pakai bordernya warna apa aja. Misalkan seperti ini. Border hanya satu, kalian ngasih warna. Misalkan kalian ingin yang mentereng orange. Tuh kalian bisa lihat ada warna orange di garis-garisnya ya. Ya, kelihatan. Jadi border itu garis ininya. Ini tuh garisnya itu warnanya itu. Oke, kembali lagi. Kak, gimana kalau untuk ini? Mendatar. Biro. Nggak mungkin biro sih. Ada sih itu. Oh, di sini juga ada legend juga teman-teman. Aku lupa bilang tentang legend. Soalnya yang pi itu bisa kita buat legend juga. Sebentar, aku bahas dulu yang ini. Kalau untuk horizontal kemarin apa ya? Aku coba cek dulu ya. Pokoknya kita tuntaskan aja malam ini biar selesai. Horizontal bar plot. Akan lebih gampang kalau kalian itu bisa mencari ini di Google, tapi problemnya adalah tidak banyak website yang menyediakan dalam bahasa Indonesia. Jadi kebanyakan dalam bahasa Inggris. Walaupun sebenarnya ada Google Translate sih untuk membantu itu, tapi ya tetap aja sebenarnya. Oke, dia bilang functionnya itu adalah horiz. Oke. Saya share screen kembali. Jadi misalnya kalian sudah punya ini, nah kalian ingin buat jadi ke kanan, kalian bisa buat seperti ini teman-teman. Jadi horiz sama dengan true, ya ini. Nah, barulah dia keluar bentukannya dengan kelas C paling atas dan kelas A paling bawah. Kak, aku ingin urutannya berbeda. Berarti kalian harus merubah si X dan Xlab-nya. Si kelas. Bentar. Xlab sama dengan kelas. Tunggu, definisi nama itu tadi nama kelas ya, sorry. Variabelnya. Oke, nama kelas. Ya. Jadi kalau kalian mau merubah urutannya, kalian bisa merubah list di kelas, variabel kelas dan nama kelas. Lalu setelah itu legend. Iya, tadi ada yang terlewat legend. Nah, fungsi legend ini untuk apa? Fungsi legend itu untuk menerangkan warna. Jadi misalkan kalian nggak mau pakai Xlab, ya. Misalkan kalian nggak mau ini, Xlab. Kita hapus Xlab. Tapi kita gunakan legend. Tulisan legend tadi gimana ya? Legend. Khusus untuk legend, ternyata dia ada idenya juga teman-teman. Lebih kompleks lagi legend. Aduh, sudah lewat 12 menit sih. Teman-teman yang di sini nggak apa-apa, kita tuntaskan ini. Nada.
Oke, thank you Putra, Lutfi. Gak apa-apa, Kak. Oke, Lanjut, Kak. oke. Ini keterangan legend ini adalah ada top left, lalu ada regions, ada check, terus ada fill sama dengan color. Kalau fill sama dengan color aku paham, cuman yang legends yang ini nggak paham sih aku. Coba deh, kalau aku tulis gini, legend sama dengan, kok kelas? Aku ini gimana sih? Kok hanya kelas aja terdefinisi? Nama kelas. Nama kelas. Nah, baru kebaca. Oke. Jadi cara memasukkan legend bisa seperti ini. Loh, tunggu. Yang aku hapus tadi itu apa? Astaga. Oh, tapi... Oh, bukan. Seharusnya bukan Xlab. Loh, kok Xlab-nya sih? Aneh. Xlab-nya udah aku hapus, tapi kok nggak mau ya hilang ya? Xlab-nya menarik sekali. Oh well. Jadi untuk menambahkan legend, kalian bisa bentuknya seperti ini. Dan ini berlaku juga untuk pi. Ya. Misalkan kalian buat pi dari ini, pi x, atau dari ini juga kalian bisa sih sebenarnya. Kok ada name? Oh, ada si names.arg. Oh, pantes tadi dia nggak mau. Oke. Kalau tadi names.arg-nya kita hapus, Xlab-nya tetap tadi kelas sih sebenarnya. Nah, baru mau. Soalnya tadi penamaan yang ini tuh pakai names.arg. Baru muncul dia si ini. Nah, seingatku, kalau untuk legend, ukurannya bisa dirubah. Checks ini, checks, itu fungsinya adalah untuk merubah ukuran si legend-nya, mau bisa lebih besar atau kecil. Tapi sebenarnya kalau dalam tugas komputer, kayaknya dia nggak terlalu ini deh, pay attention untuk ukuran ya. Nah, kita coba dalam bentuk pi, teman-teman ya. Apa yang terjadi? Well, legend-nya tidak terdefinisi, otomatis nggak mungkin dia membaca Xlab dan Ylab ya. Oh, Xlab dan Ylab dia membaca. Main dia membaca, bordernya dia membaca, warnanya juga membaca, tapi horisnya tidak perlu, karena kan bukan bar plot. Nah, yang jadi masalah adalah, apa ini? Kenapa ada warning ini? Kenapa legend-nya tidak muncul ya? Coba kita jangan pakai legend dulu deh. Kita coba dia itu adalah names.arg. Nggak mau juga. Tunggu. Kalau pi tadi itu apa ya namanya? Kalau nggak salah pi itu tuh harus ada ininya, legendnya kalau nggak salah. Nah, pembuatan legend itu berbeda. Oh, oke. Labels. Bukan names.arg, labels dianya. Berarti nggak usah pakai ini. Nah, baru mau. Nah, masalahnya dia butuh legend, teman-teman. Legend X. Gimana ya? Oh, ini dia. Pembuatan legend, kalian harus spesifik. Top right ini apa tadi? Data apa top right ini? Oh, top right. Oh,
posisi, oke. Jadi kalau kalian mau memberikan fungsi legend, misalkan top right. Top right itu adalah top, atas, right itu kanan. Jadi dia akan posisinya di kanan. Lalu, nah legendnya apa saja? Nah, nama kelas. Tadi kan kita kan pakai nama kelas kan ya, kelas A, kelas B, kelas C, itu urutan ininya. Lalu karena warnanya kita sudah definisikan, jadi kayaknya nggak perlu lagi kita definisikan warna. Kalau gini aja sebenarnya sudah nggak, dia definisikan warna. Jadi kita kasih warna lagi, ya boleh pakai rainbow, tapi lebih baik pakai yang ini aja, samakan saja. Color berarti urutannya adalah kelas A merah, kelas B biru, kelas C kuning. Sorry. Dia nggak mau dia, teman-teman. Kenapa ya? Fill. Oh, sorry. Bukan color ternyata. Fill. Fill. Baru mau. Ya, dia malah ini. Oke. Tunggu, mana pi-nya? Oke, pi udah muncul, baru kita buat legend. Nah, baru mau. Tada! Jadi untuk pembuatan legend ada beberapa komponen yang harus kalian masukkan. Yang pertama adalah posisinya di mana. Bisa top right, bisa bottom right. Tuh, ya. Bisa top left. Top left. Bisa juga bottom left. Ya. Lalu kita butuh juga dan kalian harus hati-hati. Begitu legend udah dipasang, dia langsung ngeprint gitu. Jadi kalau kalian mesti harus kayak, Kak, aku salah Kak, gimana cara ngapusnya? Aku nggak tahu sih gimana cara ngapusnya, terus terang ya. Jadi mungkin kalian harus bersihin lagi. Def, titik off. Terus kalian masukkan lagi pi-nya dulu. Repot. Baru kalian masukin legend. Nah, lalu tadi legend selain posisi, kita masukkan deretan list apa saja yang mau didefinisikan, lalu kita fill untuk warna. Nah, sebenarnya masih ada satu di sini, CEX. CEX itu fungsinya adalah untuk ukuran legend itu berapa gitu. Jadi, misalkan CEX-nya kalian ingin lebih besar lagi, misalkan kalian kasih nilai 1,2. Ingat, dalam bahasa Inggris, koma itu menggunakan titik. Ya, penggunaan koma berbeda dengan Indonesia. Ya, jadi kalau kalian harus pakai titik. Nah, kalau kalian butuh seperti ini, jadi kalian akan lihat tuh, lebih besar kan? Dianya mau lebih ekstrem lagi, bikin 2, lebih besar lagi. Jadi CEX ini fungsinya untuk memberikan ukuran pada legend. Kalau kalian buat lebih kecil lagi, 0,2, silahkan. Tuh, muncul. Unyil. Nah, seperti itu. Tapi kocak juga sih, ngapain ya aku masukin X-Lab dan Y-Lab, wong dia tidak ada perbandingan X dan Y. Konyol juga sih aku nih. Oke lah. Ya, saya rasa cukup untuk itu, Pai. Kita sudah sangat bedah banget ya. Oh, ada bentuk seperti ini juga. 3D pie chart namanya, teman-teman. Nah, loh. Kalau 3D pie chart, dia itu berarti menggunakan pie 3D. Coba kita deh. X-Lab-nya saya hapus dulu, karena memang nggak perlu. Y-Lab-nya juga nggak perlu. Nah, kita gunakan pie 3D.
Ups. Ingat, ukuran itu sangat mempengaruhi ya, jadi D-nya harus gede. Oh, sorry. Kita dev off dulu. Oke, kalau Py3D komponennya apa aja sih? Kita lihat dulu ya. Py3D komponennya vektor, lalu label. Oh, berarti ini harus bikin tulisannya labels. Lalu explode. Apa explode ya? Mungkin explode saya tidak akan coba pakai. Coba kita pakai ini dulu. Oh, tidak mau. Berarti dia harus pakai explode. Explode-nya itu kita bikin aja, samain aja ya. Mungkin explode di sini yang dimaksud adalah dia itu melebarnya berapa. Gitu. Apa ini? Dia nggak mau ngebaca color. Labels. Cannot mind Py3D. Oh, ternyata di sini tidak terdefinisi Py3D. Hah, aneh. Padahal di sini ada di program ini. Atau aku yang salah ini ya? Well, anyway, berarti di program R yang satu ini Py3D tidak bisa dibuat, teman-teman. Entah mengapa, karena dia bilang could not find function Py3D. Well, nggak bakalan keluar juga sih di tes kayaknya. Oke deh. Wow, udah 2 jam kita ngebahas khusus ini. Teman-teman, terima kasih banyak ya sudah mau extend sampai 8.55. Tapi kenapa saya extend? Supaya kita tuntas membahas grafik. Ya. Dan kalian perlu untuk fokus. Kalau aku sih dulu kemarin keluar tesnya itu adalah untuk pie chart dan bar plot. Itu yang keluar. Jadi mudah-mudahan apa yang saya jelaskan hari ini bisa membantu teman-teman mengerjakan tugas. Lalu yang tadi tentang matriks untuk layout itu pasti kayaknya sih kemungkinan besar keluar untuk diskusi ataupun tugas 2. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengerjakan tugas nanti karena minggu depan kita sudah diskusi 5 dan tugas 2. Kalau ada pertanyaan, jangan segan untuk bertanya ke grup, tapi kembali lagi jangan screenshot soal. Ya. Link untuk tutorial tadi, tutorialspoint.com sudah saya tulis di grup ya. Kalian bisa deskripsi grup, kalian bisa cek. Dan ya, mudah-mudahan ini sangat membantu. Berarti minggu depan kita akan membahas modul 7, yaitu dataset dan import data. Oh, Tuhan. Terima kasih semua, terima kasih yang sudah hadir, Putra, Lutfi, dan Nada. Tetap semangat, selamat istirahat, dan sampai jumpa.